Salam, kami dari kelompok mata kuliah Pengendalian Audit Teknologi Informasi F akan mempresentasikan mengenai perancangan audit menggunakan COVID 2019 di perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. Perkenalkan, nama saya Adrian Hirma Sugiarto dengan NIM 2019-159 bersama dua teman saya. Perkenalkan, saya Titiana, NIM saya 68-2019-082. Perkenalkan juga, saya September Bagaskara dengan NIM 68 2019 087. Gambaran umum mengenai perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. KJPP Gunawan dan Rekan merupakan kantor jasa penilai publik kelanjutan dari KJPP Gunawan dengan penanggung jawab penilai bersertifikat Insinyur Pilipus Gunawan Eka Sutanta yang berprofesi sebagai penilai sejak 1994. KJPP Gunawan berdiri sejak 1 Desember 2008. Alamat kantor KJPP Gunawan dan Rekan ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 18A, Kebun Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. KJPP Gunawan dan Rekan memiliki visi dan misi di dalam perusahaannya, yaitu visinya yaitu High Quality from Trusted Appraisals and Property Consulting Services, atau dengan bahasa Indonesianya kualitas tinggi dari jasa penilaian dan konsultasi properti terpercaya. Adapun misi dari perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan, yaitu yang pertama ada grow together with all our stakeholders, atau tumbuh bersama dengan semua pemangku kepentingan kami. Lalu misi yang kedua, human resource empowerment atau pemberdayaan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada integrity dan professionalism enhancement atau peningkatan integritas dan profesionalisme. Kemudian yang misi yang keempat ada market and customer orientation atau orientasi pasar dan pelanggan. Layanan jasa penilaian yang terdapat di KJPP Gunawan dan Rekan itu antara lain pertama ada real estate development yang berisikan land, construction and supporting facilities, machinery and implement, shopping center, recreation center, hotel, dan office building. Kemudian yang kedua ada agricultural facilities, yaitu di dalamnya ada farm estate, fisheries, breeding farm, and horticultures. Kemudian yang ketiga ada industrial facilities yang berisikan factory machineries, heavy equipment, transportation, dan lifting equipment. Berikut adalah susunan organisasi dari perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. Pada yang paling atas merupakan pimpinan KJPP, kemudian disusul dengan bawahnya ada market dan development, kemudian ada bagian accounting, kemudian ada keuangan, asisten penilaian 1 dan 2, kemudian ada riset dan agensi. Lalu di bawah kepemimpinan itu ada kantor perwakilan dan penanggung jawab survei dari perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. Adapun deskripsi pekerjaan dari tiap-tiap bagian pada struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pimpinan kantor jasa penilaian publik KJPP Gunawan, yaitu yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan berkaitan penilaian di kantor jasa penilaian publik KJPP Gunawan. Lalu yang kedua ada market and development, yaitu bidang yang bertanggung jawab atas segala pemasaran dan pengembangan dalam hal penilaian publik. Lalu bidang yang ketiga ada accounting, yaitu bertanggung jawab atas segala kegiatan penyusunan anggaran per tahunnya untuk biaya-biaya kegiatan penilaian publik per tahunnya. Lalu ada keempat keuangan, yaitu bidang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Lalu yang kelima ada asisten penilaian 1 dan asisten penilaian 2 yang bertanggung jawab terhadap urusan teknis, yaitu penilaian.
Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan TI dan S. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan TI dan SI yang diterapkan oleh perusahaan KJPP Gunawan dan rekan. Nah, untuk kondisi SI dan TI, perusahaan saat ini menggunakan aplikasi yang dikhususkan untuk karyawan perusahaan agar karyawan-karyawan yang letak lokasi tempat tinggalnya yang jauh dari kantor itu dapat bekerja dari rumah, dan mereka juga dapat mensurvei lokasi tanpa harus datang ke kantor. Nah, untuk teknologi informasi yang diterapkan itu mereka menggunakan teknologi database yang mereka menggunakan 2 DBMS. Yang pertama ada MySQL dan mereka juga menggunakan Oracle. Nah, kemudian untuk API-nya mereka menggunakan Google Maps. Kemudian di dalam perusahaan ini juga terdapat sistem informasi operation support system. Nah, jadi operation support system itu adalah sistem informasi yang mencatat, mengelola, dan menyimpan hasil dari audit keuangan, kemudian laporan kerja, dan sebagainya yang terdapat di perusahaan KJPP Gunawan dan rekan. Nah, operation support system yang digunakan di dalam perusahaan ini ada 3, yaitu aplikasi keuangan, aplikasi inspeksi, dan aplikasi administrasi. Nah, kemudian ada juga sistem informasi proses kontrol sistem. Jadi itu adalah tipe sistem informasi yang melakukan pengambilan keputusan rutin untuk memantau dan mengontrol proses-proses operasi. Jadi keputusan rutin dilakukan secara otomatis oleh komputer tanpa menunggu pertimbangan dari pengguna. Nah, proses kontrol sistem yang ada di perusahaan ini yaitu sensor elektronik yang dihubungkan dengan perangkat komputer pada proses-proses untuk pengolahan data pada saat absensi karyawan. Begitu. Kemudian next. Nah, kemudian terakhir ada Enterprise Collaboration System. Jadi Enterprise Collaboration System itu adalah tipe sistem informasi yang menggunakan berbagai macam teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja sama. Di dalam perusahaan ini mereka menggunakan 3, yaitu mereka menggunakan email, kemudian menggunakan video conference seperti Gmeet dan Zoom meeting, dan mereka juga menggunakan media chatting untuk berkomunikasi. Kemudian cara perusahaan untuk melakukan pengelolaan TISI-nya. Jadi berikut pengelolaan teknologi sistem informasi pada perusahaan KJPP Gunawan dan rekan. Yang pertama, mereka melakukan pengukuran harga dan nilai tanah, kemudian ada proses administrasi, proses perekrutan pegawai, proses audit keuangan, audit laporan kerja, kemudian menentukan lokasi survei, ada absensi sidik jari, dan ada juga aplikasi websitenya. Kemudian untuk strategi sistem informasi, di dalam perusahaan ini yang pertama ada acquire, yaitu bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan klien yang memerlukan jasa atau bantuan survei, ya, atau memasarkan sendiri jasa tersebut kepada publik. Kemudian ada enhance, yaitu menambahkan klien dengan cara meningkatkan relasi antar bank sehingga dapat menciptakan power yang kuat dalam menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu retain, mereka bersikap profesional dalam menilai sesuatu dan mereka juga menciptakan dunia bisnis yang sehat. Lalu kita akan masuk pada domain COVID-19 2019 yang akan kita gunakan sebagai salah satu tool yang akan kita gunakan dalam proses audit pada perusahaan KJPP
Gunawan dan rekan. Di sini ada 3 domain dari 40 domain COVID 2019 yang akan kita gunakan. Yang pertama ada MEA 01 yang berisikan juga yang berisi monitor, evaluate, and assess performance. Lalu yang kedua ada MIA 02 yang berisi monitor internal control. Lalu yang ketiga ada MIA 03 atau berisi identify external compliance requirement. Di sini kita akan menjabarkan domain-domain tersebut menggunakan ready chart. Secara umum, data penelitian terbagi menjadi 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data sekunder, pada penelitian ini dengan menggunakan dokumen pendukung yang dimiliki pada proses audit. Sedangkan untuk pengumpulan data primer dilakukan pada penelitian menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data primer ini dapat tepat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan tidak ada terjadi bias informasi. Untuk itu dalam pengelolaan data primer, Framework 2019 telah memfasilitasi dengan RACI chart. RACI chart merupakan sebuah tabel yang berisi responden yang tepat pada masing-masing domain. Tiap domain akan memiliki tabel grafik. Berikut adalah hasil dari proses audit menggunakan COVID 2019 pada perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. Seperti yang terlihat pada layar, tidak bisa saya jelaskan satu persatu, tapi apa yang tampil di layar merupakan hasil penilaian dari setiap divisi atau role pekerjaan yang ada, di mana di dalam penilaian tersebut kami berikan R, I, C, A, yang mana R itu merupakan responsible atau yang berarti juga orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diemban hingga selesai. Lalu untuk A atau accountable merupakan suatu nilai di mana menunjukkan bidang atau kategori atau role tersebut bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Lalu untuk C atau consultant itu merupakan penilaian yang diberikan pada kategori atau orang atau role pekerjaan atas sarannya yang sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada I, informed. Informed diberikan untuk atau sebagai penilaian bahwa setiap keputusan perubahan yang dilakukan harus selalu diberikan oleh kepada role tersebut yang memiliki penilaian I atau informed ini. Oke, untuk hasilnya bisa dilihat di layar. Karena ada banyak tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya rasa sekian dari RACI chart yang dapat kami presentasikan, karena kami hanya menemukan 3 domain, yang berarti ada 13 subdomain yang dapat kami melakukan penilaiannya. Berikut citasi yang kami gunakan dalam proses audit perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami.
mengenai perencanaan audit di perusahaan KJPP Gunawan dan Rekan.